Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore. Oke, jadi kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Kita masuk ke minggu ke-14. Materi kita minggu ini adalah analisa spasial. Oke, jadi walaupun di browser kita akan tetap bisa melakukan analisa sederhana. Itu mungkin kita pernah lakukan menggunakan QGIS. Misalkan kita untuk mencari lokasi tertentu, kita pakai library yang cukup populer yaitu turf.js. Nah, ini kalian bisa lihat di sini turfjs.org atau enggak library-nya di sini. Setelah itu kita bisa sambil download dulu library-nya, kita copy link-nya ini. Kita copy link-nya, kita lihat. Nah, ini kita download-nya nggak usah semua, nggak apa-apa. Kita scroll ke bawah. Nah, kita bisa install atau enggak ini, download nah, kita bisa download yang minify dulu. Kita klik. Nah, kita save. Nah, ini kita save-nya itu ya. Kita save-nya di folder plugin aja. Jadi di leaflet-nya kalian di folder leaflet jadiin satu di sini. Plugin-nya kita save. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita pengen coba melakukan analisa sederhana. Jadi misalnya kita mau cari yang dekat dengan jalan besar, lokasi yang dekat dengan jalan besar, lalu jauh dari daerah banjir dan tidak di pinggir wilayah kota. Jadi bisa kita bilang berada di tengah kota. Jadi tidak terlalu pinggir. Nah, ini kriterianya dekat dengan jalan maksimal setengah kilo, lalu jauh dari banjir minimal setengah kilo, lalu tidak berada di wilayah kota. Kriterianya dengan 2 km dari pinggir Surabaya. Jadi kita menghitungnya 2 kilo dari batas wilayah ke dalam. Nah, setelah itu kalian download dulu jalan besar.geojson, wilayah kota.geojson, sudah saya siapkan di ULS. Lalu download juga turf ini. Nah, ini yang sudah kita lakukan tadi, ditaruh di folder plugin. Jadi kita jadikan satu semua di folder plugin untuk plugin-plugin yang kita download selama ini. Nah, kalau sudah dengan kriteria ini tadi kalian catat, lalu kalian sudah download bahan-bahannya. Selanjutnya kita akan menggunakan latihan yang paling sederhana dulu saja. Jadi kalian copy latihan 1, kalian simpan menjadi latihan 12.php. Nah, ini saya copy latihan 1. Kita jadikan namanya latihan 12.php. Kita save, lalu kalian coba dulu di browsernya, kalian coba, ini sudah saya buka lokasinya. Kita coba akses yang latihan 12 tadi. Nah, ini ya tampilannya cuman begini aja. Yang kita butuhkan yang paling sederhana. Nah, selanjutnya kalian tambahkan dulu library Ajax-nya karena nanti kita juga akan menggunakan Ajax. Kita copy, kita taruh di dalamnya head ya. Dalam head. Nah, ini kita refresh. Coba cek error atau enggak di F12. Kalian klik F12. Lalu di konsolnya kalian lihat. Nah, ini kalau ada error, leaflet Bing layer-nya dimatikan saja nggak apa-apa. Ini yang leaflet Bing layer, kita matikan dulu aja nggak apa-apa. Nah, kita refresh. Kita clear, refresh lagi. Oke, sudah nggak ada error ya. Nah, setelah itu kita tambahkan wilayah kota GJSON, jalan besar GJSON, dan genangan GJSON. Dan wilayah kota. Nah, karena wilayah kota ini berupa poligon, jadi mungkin karena kita butuh batasnya aja, jadi caranya kita mewarnai pinggirannya, lalu tengahnya kita buat transparan. Seperti itu ya. Nah, ini jalan besar berupa garis diwarnai merah, lalu genangan berupa berwarna biru muda tanpa garis pinggir. Oke, berarti nggak ada garisnya. Nah, ini sudah saya siapkan juga di slide kelima stylenya, bisa kalian copy. Asal kalian paham dulu ya. Jadi stylenya kita copy. Seperti biasa saya lebih suka membuatnya itu saya kelompokkan seperti ini. Start, style, and style. Baru kita coding stylenya di dalamnya sini.
Jangan lupa lebih menjorok ke dalam biar bisa dibuka tutup. Ini sebentar saya rapikan sedikit ya. Nah, jadi lebih menjorok ke dalam biar bisa dia biar bisa jadi batasan. Nah, ini style jalannya saya maunya berwarna merah, lalu wilayahnya kita warna hitam, cuman fill opacity-nya, jadi dalamnya itu kita buat 0, opacity-nya 0. Nanti kita lihat bedanya, kita coba jadikan 0,5. Lalu yang genangan saya maunya berwarna biru muda, fill-nya dalamnya, lalu luarnya kita jadikan 0, karena saya nggak mau pakai garis batas. Nah, opacity-nya kita buat 0,7 biar sedikit transparan. Kita save, ini untuk stylenya. Nah, setelah itu kita panggil GeoJSON-nya, lalu kita add ke map. Nah, kita codingnya di luar style aja. Nah, ini ya, sudah pakai style wilayah. Nah, ini kita ganti, bukan jalan besar, wilayah. Kita aja wilayah, jalan besar, dan genangan. Berarti ini salah ya. Oke, wilayah sudah pakai style wilayah, jalan sudah pakai style jalan, genangan juga sudah pakai style genangan, sudah add to map. Kita coba refresh. Nah, ini ya. Nah, ini yang batas wilayahnya tengahnya hitam karena masih 0,5 opacity-nya, fill opacity-nya. Fill opacity berarti kan opacity dalamnya kita jadikan 0 saja. Karena kita cuma butuh batas wilayah luarnya saja. Nah, kita refresh. Nah, ini ya, kalau kita zoom, nah pinknya sudah warna hitam, ini jalan besar warna merah, lalu biru muda ini genangan. Nah, sudah sesuai ya. Kita refresh dulu sebentar. Nah, ini kayak terlalu ngezoom. Zoomnya kita rubah saja supaya lebih jauh. Nah, kita jadikan 12, itu mungkin cukup ya. 12 cukup. Selanjutnya, nah ini sudah sesuai dengan yang diminta. Selanjutnya kita akan masuk ke membuat buffer jalannya. Nah, untuk buat buffer jalan, kita akan memanfaatkan fungsi buffer dari TurfJS ini. Nah, ini gunanya memang untuk kita menganalisa seperti ini, TurfJS. Nah, inputan dari fungsi ini adalah geometry object, yaitu dalam bentuk JSON dan distance dari buffernya. Nah, kita bisa manfaatin fungsi dari leaflet yaitu toGeoJSON. Nah, tapi perlu diingat, data GeoJSON ini kan melalui AJAX. Nah, sedangkan AJAX ini menggunakan proses asinkronus, yaitu prosesnya harus selesai dulu. Jadi kita nggak bisa barengan. Jadi kalau misalnya prosesnya sudah selesai, baru kita bisa menggunakan objek-objek outputnya. Nah, nanti biar nggak bingung kita sambil praktek. Pada intinya kita harus menyelesaikan dulu, baru kita bisa memanfaatkan event data onload-nya, data loaded-nya. Jadi setelah datanya ke load, baru kita mau ngapain. Jadi nggak bisa langsung barengan. Nah, pertama kita import dulu TurfJS-nya, kita copy. Kan tadi sudah di itu ya, sudah ditaruh di folder plugin. Jadi plugin /turf.min.js. Nah, kalau sudah kita save. Sorry, kepencet. Nah, kita siapkan dulu stylenya, style buffer jalannya. Terserah kalian mau kasih namanya apa, style buffer jalan boleh. Mungkin kalau saya ganti aja ya, biar nggak bingung. Style buffer itu kita berarti cari lokasi dekatnya. Style dekat jalan. Kita kasih warna pink, weight-nya 0, lalu opacity-nya 0,4. Jadi kita buat transparan, cuman kita nggak perlu garis pembatasnya, biar nggak bingung. Jadi yang kita harapkan nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, kita harapnya kayak gini, jadi nggak perlu pakai garis pembatas, biar nggak nabrak-nabrak sama jalan. Jadi kita cuma perlu warna dalamnya aja, kita warnain pink. Nah, selanjutnya baru kita manfaatkan data loaded-nya tadi, kita copy. Nah, kita paste di sini. Nah, biar nggak bingung, kemarin saya kelompokkan seperti ini, cuman akhirnya bingung. Jadi dengan jalan besar yang di sini kita cut, kita pindah ke bawahnya sini langsung. Jadi setelah kita nempel GeoJSON-nya di map, baru kita coding langsung di bawahnya data loaded-nya, biar nggak bingung.
Nah, ini jalan besarnya kita jadiin GeoJSON, kita kasih nama turfline. Setelah itu kita baru pakai fungsi dari turf.js itu yaitu .buffer ya. Jadi kita cari lokasi dekatnya dengan jarak 0,5 km. Nah, ini ada satuannya, kilometer. Kita kasih nama buffer 1. Nah, setelah buffer 1 ini baru leaflet menjadikan ini GeoJSON lagi. Dia membaca sebagai GeoJSON karena sudah kita convert ke GeoJSON lagi. Setelah itu, setelah kita buffer, baru kita tempel lagi di mapnya dengan style dekat jalan. Sampai sini paham ya? Jadi pertama kita ambil jalan besar, di sini kita tampung, di sini kita jadikan GeoJSON lagi. Lalu kita buffer, kita cari yang setengah kilometer dekat dengan jalan setengah kilo. Lalu hasilnya baru kita jadikan layer di leaflet lagi, kita tempel lagi add to map lagi. Kita kasih namanya layer buffer jalan. Kita save, kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini hasilnya itu multi polygon. Jadi per garis jalan ini satu poligon. Makanya kalau misalnya kita lihat ini tertumpuk-tumpuk. Nah, sebenarnya saya jadikan itu deh opacity-nya jadiin 0,7 aja biar agak jelas dulu. Kita refresh. Nah, ini ya. Makanya di sini ada tertumpuk-tumpuk seperti ini karena setiap garisnya itu satu poligon sendiri. Nah, ini ya, kalian lihat tertumpuk-tumpuk. Cuman ini sudah sesuai dengan yang diharapkan untuk awal pertama kali ini. Jadi kita membuat buffer jalannya memang yang diharapkan seperti ini. Nah, cuman karena itu tadi ya, karena bertumpuk-tumpuk tadi, karena ini jadinya multi poligon, jadi nggak satu poligon, kita akan membuat ini menjadi satu poligon. Nah, jadi kita akan menjadikan satu. Cara kita akan ngelooping fitur yang sudah kita punya, ngelooping data yang sudah kita punya tadi, yang kita sudah punya data jalan yang bertumpuk-tumpuk tadi ini. Kita looping satu-satu, lalu kita union. Jadi kita jadiin satu. Kalau fungsi union itu untuk menjadikan satu. Nah, kita copy dulu. Scriptnya nanti saya jelaskan juga. Copy yang warna merah saja. Kita copy. Nah, yang di sini, yang aslinya kita matiin dulu, nggak apa-apa. Kita coding di atasnya. Saya rapiin sebentar. Nah, jadi turf dot feature each. Jadi maksudnya kita bahasanya itu melooping buffer 1. Nah, ini ya buffer 1. Itu adalah hasil buffer yang kita cari tadi, setengah kilo dari jalan, dekat jalan. Nah, lalu baru kita looping. Kita punya variabel i. Kalau misalkan dia looping yang pertama, ini sebentar saya sambil rapikan ya. Nah, pada saat yang pertama, kita nempelnya itu sama. Jadi dalam artian karena itu yang pertama, jadi kita pakai feature current feature-nya. Baru yang untuk selanjutnya, karena dia sudah terisi dengan yang pertama kali, baru kita union ini tadi, feature yang pertama tadi dengan current feature yang tadi. Paham ya? Jadi misalkan ini ya, ini garis pertama. Pada saat kali pertama ya, yang kita tampung awal ya ini garis ini aja. Nah, lalu tapi untuk yang kedua, dia pada saat baca yang kedua sebelah sini, baru kita menyambungkan yang sudah kita punya di awal, kita sambungkan dengan yang kedua. Nah, makanya kita pakai union yang sudah kita punya, kita sambungkan dengan yang sedang melooping tadi. Nah, berarti ya isinya yang kita punya di awal sudah dua garis ya. Sudah yang satu, kedua. Nah, lalu misalkan looping yang ketiga misalkan yang ini. Nah, berarti yang sudah kita punya tadi yang sudah dua garis tadi di union lagi dengan yang ketiga tadi. Itu ya. Dan begitu seterusnya sampai dengan poligon yang terakhir. Mungkin saya ya ini aja apa ya. Union feature 1 dengan current feature. Jadi current feature ini adalah feature yang sedang terlooping. Gitu ya, paham ya? Nah, kalau sudah baru sama dengan script yang tadi, cuman yang kita tempel, kita baca ke JSON bukan yang buffer, cuman yang union tadi, yang sudah kita sambungkan tadi. Lalu stylenya jangan lupa kita pakainya style dekat jalan. Kita save, lalu kita refresh.
Nah, ini kalau kalian lihat sudah nggak ada sambung-sambungan lagi. Kenapa? Karena memang dia sudah menjadi satu poligon besar. Sebelumnya yang awal tadi terpisah-pisah, kita union satu persatu sampai selesai dan menjadi uh, satu poligon sendiri. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi satu. Nah, ingat yang lokasi dicari adalah yang berada di buffer yang di warna pink. Oke. Sudah betul, sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita akan mencari kita akan membuffer genangan. Yang kita mau kan jauh dari genangan paling tidak setengah kilo. Nah, tetap caranya kita harus mencari dekat dengan genangan dulu. Kita buffer dulu. Caranya sama persis seperti jalan. Nah, pertama kita siapkan dulu stylenya. Ini kita buatnya warnanya biru muda ya. Kita jadiin satu di dalamnya style. Kita pakainya style dekat genangan. Warnanya biru muda sama, nggak ada itunya, nggak ada garis luarnya. Lalu kita kasih opacity-nya 0,4. Nah, yang dekat jalan juga saya ganti lagi ya 0,4. Style dekat genangan sama. Nah, setelah itu yang genangan yang di luar sini kalian cut. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan unsinkronous ya untuk yang Ajax. Jadi kita nggak bisa ngoding di luarnya sini karena nanti kita butuh jadi satu. Jadi kita tetap ngodingnya dalamnya fungsi data load-nya jalan besar. Jadi kita ngodingnya di ini saya hapus. Nah, dalamnya sini ya. Nah, ini saya kasih komen ini tutupnya jalan besar. Lalu kita coding untuk yang genangannya di sini. Nah, kita buat variabel genangannya di sini. Jadi setelah jalan besar selesai, baru kita buat yang genangan. Nah, setelah itu caranya sama juga. Kita copy aja dari sini ya. Biar nggak bingung, kita copy caranya dari jalan besar di bawahnya sini langsung. Nah, saya rapikan dulu, tab satu kali. Nah, jangan lupa kita juga perlu ditutup lagi. Nah, ini untuk tutup genangan. Nah, jadi genangannya setelah ditempel di map JSON-nya, yang di luar sini kita pindah ke dalam, lalu kita itu lagi. Nah, ini memang kita ganti ya, buffernya kita ganti buffer genangan. Nah, lalu turfline-nya jangan lupa yang kita buat, yang kita tuh JSON genangan ya, bukan yang jalan besar. Untuk buffernya sama, kita cari yang setengah kilometer karena nanti kita ubah. Lalu union feature-nya kita ganti ya, biar nggak bingung, kita ganti, kita tambahkan underscore genangan. Buffer genangan sudah, setengah kilo sudah, ukuran feature-nya tetap, karena ini kan dapat dari function yang sini. Nah, ini baru kita ganti lagi layer buffer genangan. Union feature-nya jangan lupa diganti union feature genangan, lalu style-nya juga style dekat genangan. Nah, ini ya. Jadi perlu diingat lagi, codingan ini tadi sama persis dengan yang jalan, cuman kita taruhnya di dalam data load-nya jalan besar. Jadi setelah jalan besar selesai, baru kita jalankan yang genangan. Oke, kita coba save, lalu refresh. Nah, ini mungkin nanti akan load-nya akan berat karena memang dia habis benerin jalan, baru dia beralih ke yang genangan. Nah, ini genangan sudah betul. Sudah langsung betul karena kita sudah mengkopinya juga sampai yang union ya. Jadi sudah sampai yang kita jadikan satu. Misalnya yang saya jadikan JSON, yang saya tempel JSON-nya itu yang buffer tok tanpa saya jadikan satu. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, ini tetap menjadi itu ya, tetap menjadi poligon yang berbeda-beda, multi poligon. Sedangkan kita butuhnya satu poligon ya, wis satu untuk satu layer aja. Jadi tetap kita perlu kita looping dan kita union, kita jadikan satu. Mungkin penjelasannya saya ulang ya. Untuk yang union ini artinya apa? Dia akan melooping masing-masing dari poligon yang dipunya, misalkan genangan ya.
Berarti genangan 1, 2, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai habis. Nah, untuk pertama kali looping, dia membaca poligon pertama, lalu dia tampung menjadi dirinya sendiri. Jadi di union feature genangan ini yang sudah saya sediakan, dia menampung dirinya sendiri pada saat pertama kali looping. Nah, lalu untuk yang selain pertama, yaitu kedua, ketiga, dan seterusnya, dia akan menggabungkan. Jadi yang pertama, dia menampung diri sendiri, lalu looping kedua dia membaca genangan yang kedua, dia akan menjadikan satu genangan yang pertama dan genangan yang kedua, dia jadikan satu. Lalu pada saat membaca ketiga, dia akan membaca tempat tampungan tadi, union feature genangan yang sudah terisi dengan genangan satu dan kedua, baru digabung dengan ketiga. Dan seterusnya sampai dengan habis, makanya dia akan menghasilkan satu poligon sendiri. Seperti itu, tidak tertumpuk-tumpuk, karena memang jadi satu poligon. Seperti itu. Nah, ini untuk yang genangan. Nah, selanjutnya, saya kasih enter ya, biar nggak bingung. Nah, selanjutnya, ya ini sudah betul, ini secara sama dengan jalan. Sudah betul. Nah, ingat lokasi yang dicari adalah yang berada di warna pink dan tidak berada di warna biru. Karena kan yang diminta jauh dari genangan minimal 2 kilo. Jadi memang kita carinya buffer dulu, kita cari yang dekat genangan. Cuma nanti kita carinya yang selain di tempat itu. Ya sama seperti kikis dulu ya. Nah, selanjutnya kita menambahkan buffer wilayah kota. Nah, karena yang diinginkan adalah tidak di pinggiran, berarti kan kalau buffer kan dekat. Berarti kalau tidak, itu kita pakai distance-nya yaitu minus. Jadi nanti dia akan menjorok ke dalam. Nanti seperti ini ya. Langsung saya contohkan hasilnya. Nah, ini. Sorry. Nah, kalau kalian lihat kuningnya itu berada di dalamnya batas wilayah. Karena minus. Kalau misalnya kita isi tadi setengah kilo atau enggak, setengah kilo kan tetap plus ya. Dia akan keluar. Nah, kalau minus berarti dia akan menjorok ke dalam. Seperti itu ya. Kita akan membuat seperti ini. Caranya seperti apa? Caranya sama. Cuman kita beda distance-nya yaitu minus 2. Lalu itu jangan lupa kita siapkan dulu stylenya. Nah, sama seperti yang genangan. Kalau genangan ini kan kita codingnya di dalamnya ini ya, dalamnya jalan besar. Jadi kita biarkan jalan besarnya berjalan dulu. Setelah selesai menjadi layer buffer jalan, baru kita jalankan yang genangan. Nah, begitu juga yang wilayah. Yang wilayah kita nggak bisa ngoding di sini ataupun di sini, karena kita harus tetap menyelesaikan dulu. Jadi kita biarkan jalan selesai, genangan selesai. Berarti kita ngodingnya nanti di sini, di dalam sini, di dalam sini. Nah, jadi tumpuk 3 ya, jalan besar, genangan, nanti yang ketiga wilayah. Caranya sama persis. Yang di luar sini kita pindah dulu ke dalam, kita cut. Kita taruh dalam sini. Nah, kita copy aja yang genangan juga boleh. Kita copy dalam wilayah. Nah, jangan lupa kan kita tadi ngopinya dari sini sampai sini ya, sama kayak yang jalan tadi. Jangan lupa tutupnya juga kita copy ya. Nah, kita sesuaikan sedikit. Ini tutupnya dari wilayah. Lalu kalian ganti genangan, kalian ganti wilayah, lalu buffer genangannya diganti juga. Nah, ini yang dibilang jadi minus 2 ya. Setelah itu, karena kita mau di tengah kota, cuman kita nggak mau di pinggiran jalan, jadi kita pakai minus 2. Genangannya kita ganti wilayah. Current filternya dibiarin. Nah, ini kita pakai wilayah, buffer, wilayah. Oh iya, stylenya ya. Stylenya kita belum buat. Kita buat stylenya. Ini warnanya kuning. Opsinya kita buat 2. Enggak, kita buat 4 juga biar sama ya. Style buffer wilayah sudah. Nah, ini ya, berarti kita di dalamnya data lautnya genangan. Pada saat sudah selesai, genangan sudah jadi, sudah kita tempel di map, baru kita jalankan yang wilayah. Seperti itu. Kita coba save, lalu kita jalankan, refresh. Akan menjadi lebih lama karena tadi kan jalan dan genangan. Setelah genangan selesai, baru dia
memproses yang wilayah. Sorry, ini wilayah masih warna biru. Sorry, kita ganti stylenya buffer wilayah. Save, refresh. Nah, ini sudah jadi yang genangan. Nah, baru dia memproses yang wilayah. Nah, ini bisa dilihat ya. Yang wilayah warna kuning menjorok ke dalam. Nah, karena dia minus. Harusnya kan kalau misalnya kita pakai setengah atau plus, dia keluar batas. Tapi ini sudah di dalam. Oke, hasilnya seperti ini. Ingat, lokasi yang dicari adalah berada di dalam pink, dekat jalan, lalu tidak berada di warna biru, dan berada di warna kuning. Jadi di area warna kuning. Itu yang kita mau. Nah, selanjutnya kita akan membuat wilayah di tengah kota jauh dari genangan. Jadi kita membutuhkan fitur difference. Jadi kita ambil yang dekat dengan tengah kota, jauh dari pinggiran jalan, tapi tidak berada di warna biru tadi. Tidak berada di warna biru. Nah, kita pakai fungsi difference. Nah, awalnya kalian sediakan dulu aja stylenya warna orange. Kita taruh sini. Style wilayah jauh dari genangan. Jadi kita ngambil wilayah yang sudah jadi tadi, tapi yang jauh dari genangan. Oke. Kita jadi 0,6 aja biar agak cerah. Lebih kelihatan. Nah, setelah itu screennya seperti ini ya. Jadi kita pakai difference. Ini union feature 3 itu yang wilayah tadi. Lalu yang kedua ini adalah yang genangan. Kita copy aja. Kita ngodingnya di mana? Lagi-lagi di yang terakhir kita load. Yang kita load kan wilayah, berarti kita ngodingnya di dalamnya wilayah sini. Jadi ngodingnya bertingkat seperti itu. Saya rapikan dulu. Ada yang aneh. Oke. Nah, jadi kita ambilnya yang wilayah itu universe wilayah. Nah, yang wilayah kita hapus. Jadi yang ini yang pertama adalah layer yang mau kita ambil. Lalu yang mau kita hapus itu yang mana? Yang mau kita hapus adalah genangan. Kita save. Setelah dia sudah jadi, ini kita kasih nama apa ya? Div ini aja. Div wilayah jauh genangan. Agak panjang nggak apa-apa, biar yang penting jelas ya. Jadi ini kita kasih namanya difference wilayah jauh genangan. Kita pakai fungsi difference ini. Ingat ya, yang pertama itu adalah layer yang kita mau, yang kita layer awalnya. Lalu yang mau kita potong yang mana? Di dalamnya wilayah jika ada layer yang genangan ini akan dihapus, istilahnya dipotong seperti itu ya. Kalau sudah, baru kita jadikan, kita tempel JSON-nya. Kita kasih nama layer wilayah jauh genangan. Kita tambahkan di map-nya. Kita save. Kita coba refresh. Dia menyerit jalan sekarang. Lalu selanjutnya dia menyerit genangan. Nah, ini apa namanya? Wilayah. Nah, ini sudah warna orange ya. Ini yang warna orange ini sebetulnya sudah terpotong dengan yang genangan. Nah, biar kelihatan kita itu dulu ya. Nah, ini ingat ya, yang dicari adalah berada di warna orange dan di warna pink. Bentar, kita loncat dulu ke slide nomor 24. Nah, kita butuh ini ya. Kita copy. Kita paste di bawah sini. Biar kelihatan. Nah, yang karena layer akhir belum, kita matikan dulu. Ini biar kelihatan aja ya. Kita save. Base map-nya karena sudah di atas, sudah kita nambahkan base map di atas ini. Kan kita sudah nambahkan ya. Jadi ini nggak perlu lagi base map, kita kasih string. Karena kalau kita pakai control layer ini, yang pertama dia akan membuat itu menjadi radio button, yang kedua checkbox. Yang kita butuhkan checkbox. Nah, dekat jalan kita kasih
layer buffer jalan, layer genangan, buffer wilayah, lalu yang wilayah jauh genangan. Kita save, kita refresh, nanti di sebelah kanan sini akan muncul lagi seperti ini satu, tapi khusus untuk layer-layer yang sudah kita buat tadi. Ini biar kelihatan, saya loncat dulu tadi ke slide ke-24. Nah ini ya, kita coba matikan semua, kita nyalakan yang pinggir kota dan pinggir kota jauh genangan. Nah ini kelihatan bedanya ya, kelihatan bedanya ya. Nah dekat genangan, saya nyalakan, nah genangan dimatikan, kelihatan ya. Jadi yang orange ini memang sudah yang pinggir kota, jadi jauh dari pinggir kota maksudnya, tapi bukan dekat genangan. Ingat ya, bukan dekat genangan. Makanya yang ada yang bolong-bolong sini, yang dekat genangan, jadi yang bolong-bolong. Nah itu ya, sudah kelihatan. Nah yang kita mau adalah yang pinggir kota, jauh dari genangan, dan dekat jalan. Nah, jadi seharusnya nanti yang sebelah sini dapat, yang sebelah sini enggak, seharusnya seperti itu. Lalu yang sebelah sini enggak dapat. Kenapa? Karena enggak dekat jalan. Lalu sebelah sini dapat karena dekat jalan. Nah, sebelah sini juga seperti itu. Nah, kalau sudah kita sudah dapat yang ini ya, pinggir kota jauh dari genangan dan lain-lain. Yang ini dipahami dulu. Nah, selanjutnya baru kita, nah ini ya, dekat dengan warna orange dan warna pink, yaitu tengah kota, jauh dari genangan, lalu yang dekat jalan. Nah, selanjutnya kita pakai intersect. Jadi kita istilahnya kalau yang difference tadi kita membuang, nah kalau intersect ini kita cari yang sama. Jadi kalau misalkan arsiran tuh, kalau misalkan saya gambar ini, kalau misalnya di matematika itu ini A, misalnya irisan gitu ya, ini B. Nah intersect tuh kita nyari ini, nyari tengahnya. Nah anggaplah yang A ini adalah yang tengah kota tadi, lalu yang B ini yang dekat jalan. Jadi kita cari tengah-tengahnya. Kita pakai fungsi intersect. Nah, kita pakai itu ya, hasil akhirnya dulu, kita buat fungsi hasil akhir. Setelah hasil akhirnya kita taruh, kita kasih warna ungu, nggak apa-apa. Lalu kita kasih opacity-nya 0,6. Nah, caranya intersect. Nah, untuk membuat wilayah di tengah kota yang jauh dari genangan dan dekat jalan, kita akan ngelooping lagi dari hasil tadi, div yang akhir, yang ini, yang di wilayah jauh dari genangan. Karena itu hasilnya adalah masing-masing poligon, jadi kita looping dulu. Setelah kita looping, baru nanti dalamnya kita intersect dengan yang dekat jalan. Nah, ini coba kita copy dulu. Kita buat stylenya dulu sudah ya. Stylenya sudah, kita copy ini. Kopinya di sini ya, di atasnya overlay map sama di bawahnya wilayah jauh genangan. Jadi tetap di dalamnya itu, dalamnya wilayah ini. Kita paste di sini, saya rapikan sedikit. Ya, div-nya kita ganti, kan sudah saya ganti namanya. Div jauh dari genangan, kita ganti. Yang ini sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa. Nah, baru kita tampung di polygon. Kita gitu ya. Polygon apa ya? Polygon wilayah jauh genangan. Wilayah jauh. Nah, yang ini baru kita tampung di variabel intersect gitu ya. Nah, yang kita intersect apa? Yaitu unionnya feature yang satu ini, kalau kita lihat di atas itu jalan, itu dia punya jalan, hasilnya jalan tadi, baru kita intersect dengan polygon yang wilayah jalan tadi. Jadi kita ambil masing-masing koordinatnya, kita intersect satu-satu. Sama seperti tadi, pada saat pertama kali looping dia akan menampung dirinya sendiri, baru yang selanjutnya dia akan menampung, dia akan menggabungkan hasil akhir yang sudah kita buat dengan intersect yang di dalamnya.
setiap loopingannya tadi. Seperti itu ya. Rapikan dulu. Nah, jadi setiap loopingannya, setiap for each-nya dia akan mengambil koordinat poligonnya, lalu dia intersect, karena dia akan mencari yang dekat dengan jalan dan sama dengan wilayah jauh genangan tadi, baru kita union, kita gabungkan. Kita tampung di hasil akhir, setelah itu baru kita tampung di layer hasil akhir. Ini baru kita bisa nyalakan overlay maps-nya. Kita save, kita refresh. Nah, ini sekarang dia generate genangan. Masih loading sebentar. Jadi selama di sebelah kanan ini di konsol yang nggak ada error berarti aman ya. Berarti memang dia sedang loading. Nah, ini sudah muncul semua biar kelihatan. Saya matikan dulu beberapa. Nah, saya nyalakan yang pinggiran kota jauh di genangan, yang tengah kota jauh dari genangan dan dekat jalan. Nah, ini ya. Nah, lalu yang hasil akhirnya, nah ini yang seperti saya bilang, dia akan mencari dekat jalan dan di orange ini. Jadi pink dan orange tadi, jika iya, baru diwarnai yang ungu tadi. Ini ya, kalau kita zoom, seperti ini hasilnya. Nah, betul. Nah, seperti itu hasil analisa kita menggunakan Turf.js. Nah, sebentar. Oke. Jadi hasilnya seperti itu. Saya harap kalian paham. Bisa kalian ulang-ulang juga videonya. Slide-nya kalian pahami pelan-pelan karena memang di slide ada beberapa nama yang rubah-rubah biar lebih jelas lagi. Nah, selanjutnya latihannya. Kalian save as latihan 12, kalian kasih nama latihan 13, lalu kalian tambahkan hasil akhirnya. Tapi kalian cari yang jauh dari lokasi pembuangan sampah. Nanti di WLS saya kasih sampah lps.geojson. Lalu kalian cari yang jauh dari sampah 1 km. Ingat ya, tambahkan hasilnya. Jadi hasil yang warna ungu tadi, ditambahkan, kalian tambahkan dulu GeoJSON-nya sampah. Lalu yang hasil yang ungu tadi, kalian tambahkan kriterianya menjadi jauh dari lokasi pembuangan sampah minimal 1 km. Oke? Hasilnya nanti kalian upload di WLS, nanti saya buatkan tempat pengumpulnya. Oke, sekian. Terima kasih dan selamat mencoba.